Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya, dilembutkan hatinya, sehingga kalian dapat menerima kebaikan dalam sisi manapun. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi pelaksanaan pengurusan jenazah atau tata cara mengurus jenazah. Sebagai umat Islam, kita sering melihat ya, bahkan bukan hanya umat Islam, kita sering melihat orang yang meninggal, baik meninggal karena sakit atau meninggal karena terkena bencana. Tetapi semua itu yang menyebabkan meninggal itu sudah sering kita lihat. Apa sih hukum dalam mengurus jenazah? Hukum mengurus jenazah yaitu fardu kifayah. Nah, selanjutnya dalam pengurusan jenazah, yang pertama, ketika seseorang sudah dinyatakan telah meninggal dunia, kewajiban kita yang pertama memejamkan matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar auratnya tertutup atau tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya atau kerabatnya, jika ingin mencium jenazah atau mayat tersebut itu boleh. Nah, dalam melaksanakan pengurusan jenazah meliputi yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolati. Lalu yang terakhir, menguburkan. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah ya, syarat-syarat wajibnya. Yang pertama, jenazah itu orang Islam. Jika bukan orang Islam, tidak wajib untuk dimandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Selanjutnya, yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, maka yang berhak memandikannya yaitu laki-laki lagi. Sebaliknya, jika jenazah itu perempuan, maka yang boleh memandikannya yaitu perempuan lagi, kecuali suami atau mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Kalau mayatnya anak-anak, baik laki-laki maupun anak-anak perempuan yang masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh untuk memandikannya. Lalu, bagaimana tata cara memandikan jenazah? Yang pertama, di tempat tertutup agar tidak terlihat auratnya, agar tidak ada orang yang bisa melihat auratnya kecuali orang-orang yang ada di dalam yang sedang memandikannya. Selanjutnya, mayat diletakkan di dipan atau di tempat yang tinggi. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung atau kain yang panjang agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya, ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri
dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Terus selanjutnya yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Jadi giginya itu digosok menggunakan tangan. Tangannya siapa? Ya yang pasti bukan tangannya si mayat, yaitu tangan petugas yang memandikan mayat tersebut. Selanjutnya membersihkan semua kotoran dan najis. Terus mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Dan yang terakhir disunahkan membasuh 3-5 kali. Nah, air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin. Jangan air yang panas ya, apalagi jangan. Air hangat juga jangan. Dianjurkan memakai air yang dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Nah, yang kedua dalam pengurusan jenazah yaitu mengafani jenazah. Setelah jenazah selesai dimandikan, selanjutnya dikafani. Bahan-bahannya yang pertama kain kafan kurang lebih 12 meter. Untuk perempuan 5 lapis. 5 lapis ya untuk perempuan. Untuk laki-laki 3 lapis. Selanjutnya kapas secukupnya, kapur barus yang telah dihaluskan, kayu cendana yang telah dihaluskan, sisir untuk menyisir rambut, tempat tidur atau meja untuk membentang kain kafan yang sudah dipotong-potong, terus tali 5 helai. Mengafani jenazah, kain kafan paling tidak 1 lapis ya, tapi sebaiknya 3 lapis untuk mayat laki-laki, tadi sudah dijelaskan. Bagi perempuan 5 lapis. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Dalam hadis, Abu Sulaiman radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Lalu Aisyah menjawab 3 lapis kain putih. Jawab Aisyah dalam hadis riwayat Muslim. Selanjutnya menyolati jenazah. Yang ketiga ya, yang ketiga menyolati jenazah. Untuk bisa disolati, keadaan mayit haruslah bersih. Yang pertama itu suci, baik badan, tempat maupun kain kafannya. Yang kedua sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Untuk jenazah laki-laki, imamnya berdiri searah kepala jenazah tersebut. Dan jika jenazahnya perempuan, maka imam berdiri searah dengan lambung jenazah tersebut. Nah, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah, di depannya jamaah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat yang dibaca dalam hati, niatnya dibaca dalam hati ya. Niat sholat jenazah yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pada takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah hafal semua kan ya? Pasti hafal. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Takbir ketiga, Allahu Akbar. Untuk jenazah laki-laki, bacaan doanya sebagai berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan untuk jenazah perempuan, maka bacaan doanya adalah Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Domirnya untuk laki-laki itu menggunakan hu, sedangkan untuk perempuan domirnya menggunakan ha. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Takbir yang keempat dilanjutkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk jenazah laki-laki menggunakan domir hu. Untuk jenazah perempuan bacaannya ialah Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang artinya, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Setelah 4 takbir lalu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan dan kiri. Dan yang terakhir yaitu mengubur jenazah. Dalam mengubur jenazah ada 3 penjelasan. Maaf, ada 3 penjelasan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang pertama ya, penjelasan yang pertama, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat, meskipun sudah diberi wewangian, atau karena suatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang kedua, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengantar jenazah sampai di kuburannya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang ketiga, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan suatu usai perang Uhud. Misalnya seperti ada korban bencana gitu ya. Kalau korban bencana alam itu kalau nggak dimandikan juga nggak apa-apa. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Masukkanlah lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Nah, Rasulullah itu melakukan sewaktu usai perang Uhud itu ya, melakukan pemakaman 1-3 orang itu boleh. Itu ketika usai perang Uhud. Selanjutnya, ketika akan meletakkan mayat, itu juga ada bacaan doanya ya. Bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tuh. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nah, yang terakhir, yang keempat, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutangnya. Hutang-hutang si mayat ya, jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau sumbangan keluarganya. Tuh. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Tetap jaga kesehatan. Kalau kita sedang ada di luar, jangan lupa tetap memakai masker, tetap rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika kita sedang bersama-sama teman-teman atau sedang berkumpul-kumpul gitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.